Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Nurliani dengan NIM 0517188827, mahasiswi program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPPJJ Daerah Bandung. Di video kali ini, saya akan melaksanakan tugas praktikum 3 mata kuliah jaringan komputer, yaitu mengenai implementasi jaringan dan layanan server menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum saya mempraktikkan tentang tugas praktikum 3 ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa dasar teori yang mengacu kepada tugas 3 ini. Yang pertama yaitu mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer dan juga perangkat lainnya yang saling terhubung menggunakan media komunikasi tertentu sehingga dapat saling bertukar data, informasi maupun sumber daya atau resource seperti printer, file, dan koneksi internet. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk memberikan kemudahan komunikasi, efisiensi pengolahan data, serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas penggunaan perangkat. Jaringan dapat dibedakan berdasarkan skala dan juga cakupan geografisnya. Di antaranya yaitu yang pertama itu adalah LAN, atau yang biasa disebut dengan Local Area Network. Jaringan berskala lokal seperti dalam satu gedung, lab, ataupun kantor. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network dan juga WAN Wide Area Network. Itu adalah jaringan yang menjangkau area yang lebih luas. MAN biasanya itu antar kota dan WAN itu biasanya antar benua, antar pulau. Kemudian praktikum ini berfokus pada implementasi jaringan LAN dan konfigurasi layanan jaringan dasar seperti HTTP dan juga DNS. Kemudian ada model OSI dan juga TCP/IP. Untuk memahami komunikasi data antar perangkat dalam jaringan, kita perlu memahami model referensi OSI atau Open System Interconnection yang membagi komunikasi menjadi 7 lapisan yang pada tugas 2 itu sudah dijelaskan, serta model TCP/IP sebagai standar implementasi protokol di dunia nyata. Beberapa lapisan penting dalam konteks praktikum ini yaitu yang pertama ada network layer atau layer ketiga yang bertanggung jawab dalam pengalamatan IP dan juga routing antar jaringan. Kemudian transport layer atau layer keempat itu mengatur keandalan pengiriman data, misalnya TCP. Kemudian ada application layer atau layer ketujuh, itu menyediakan antarmuka layanan untuk aplikasi pengguna seperti nanti itu HTTP dan juga DNS. Kemudian ada IP addressing dan juga subnet. IP address adalah identitas numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan. Jadi seperti kalau misal kita analogikan sebuah rumah ya, sebuah rumah itu pasti mempunyai alamatnya. Alamat itu kalau dalam bahasa komputer itu disebut dengan IP address. Praktikum ini, tugas 3 ini saya menggunakan nanti IPv4 dengan sistem pengalamatan kelas dan juga subnetting. Format dasar dari IPv4 saya kasih contoh di sini 192.168.1.1. Nah, itu terdiri dari 4 oktet desimal 8 bit per oktetnya. Kemudian subnet masknya untuk ini karena termasuk IP address kelas C, maka subnet masknya yaitu 255.255.255.0 dengan maksimum jumlah hostnya yaitu 254 host jaringan. IP juga harus disesuaikan dengan default gateway agar perangkat dapat berkomunikasi ke jaringan luar subnetnya, misalnya router. Nanti kita akan coba implementasikan di tugas 3. Kemudian ada juga switch dan juga router. Switch adalah perangkat jaringan layer 2 atau data link layer yang berfungsi untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dan mentransmisikan data ke perangkat yang dituju berdasarkan MAC address. Kemudian ada juga router. Router ini berbeda dengan switch. Router itu adalah perangkat layer 3 atau network layer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda serta melakukan proses routing atau pengalihan paket data antar subnet. Nah, dalam praktik tugas nomor 4 nanti router digunakan untuk menghubungkan 2 jaringan berbeda. Nanti kita akan lihat IP-nya dan juga memungkinkan PC pada subnet berbeda itu berkomunikasi. Kemudian ada server HTTP dan juga protokol HTTP.
HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol standar untuk komunikasi web yang berjalan pada port 80. Server HTTP menyediakan konten web seperti HTML, CSS, atau file media yang dapat diakses oleh browser klien. Dalam Cisco Packet Tracer, layanan HTTP dapat diaktifkan melalui menu service, kemudian HTTP. Halaman default index HTML itu nanti kita bisa edit untuk membuat landing page ataupun isinya itu bisa konten berita atau yang lainnya. Kemudian ada DNS atau Domain Name System. Domain Name System ini adalah sistem yang digunakan untuk memetakan nama domain. Seperti nanti pada soal itu ada ilkom.com. Nah, menjadi alamat IP, misalnya 192.168.20.1. Ini memberikan kemudahan kepada pengguna karena tidak perlu mengingat angka IP yang kompleks. Dalam praktikum ini, DNS server menerima permintaan dari klien PC. Kemudian klien cukup mengakses http://ilkom.com. DNS nanti akan menerjemahkan ke alamat IP dari si Ilkom, yaitu 192.168.20.1. Kemudian browser akan menampilkan halaman dari server HTTP. Untuk menu konfigurasinya yaitu bisa di menu service, kemudian pilih DNS, kemudian tambahkan entry domain dan juga alamat IP target. Kemudian ada juga proses komunikasi HTTP dan juga DNS secara singkat seperti ini. Yang pertama itu PC klien memasukkan URL seperti http://ilkom.com atau misal pedilkom.com. Permintaan dikirim ke DNS server untuk mencari IP dari domain tersebut. Nah, berapa itu IP-nya? Setelah IP ditemukan, nanti browser akan mengirim permintaan HTTP ke server tujuan. Kemudian dari server HTTP itu merespon dengan halaman web. Nah, barulah halaman ditampilkan ke pengguna. Kemudian yang terakhir itu ada aplikasinya yang digunakan untuk kita buat simulasi jaringan. Namanya itu Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer ini adalah simulator jaringan visual interaktif yang digunakan untuk mendesain topologi jaringan, mengkonfigurasi perangkat, PC, server, switch, router, dan juga lain sebagainya. Kemudian menguji layanan seperti HTTP, DNS, FTP, DHCP, dan juga sebagainya. Melakukan simulasi lalu lintas jaringan, itu bisa mode real time atau mode simulation. Nah, keunggulan dari Cisco Packet Tracer ini apa sih? Yang pertama itu gratis untuk belajar melalui Cisco Networking Academy. Kemudian kita menyediakan antarmuka mudah untuk eksperimen topologi kecil hingga besar. Oke, kemudian nanti saya akan lanjut ke soal nomor 1 hingga nomor. Oke, setelah tadi saya menjelaskan beberapa dasar teori yang mengacu kepada tugas praktikum 3 ini, di sini saya akan lanjut ke tugasnya. Untuk nomor 1 yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan juga 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke. Tujuan dari nomor 1 ini adalah agar 4 buah komputer dapat saling terhubung dan juga bisa melakukan komunikasi antar perangkat melalui ping. Oke, saya akan buka Cisco Packet Tracer-nya, yaitu tampilannya seperti ini. Lalu saya akan tambahkan 4 buah PC dari kategori M-Device. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan rapihkan. Dan saya akan tambahkan satu buah switch dari kategori switches. Di sini saya pakai yang tipe 2960. Berikutnya saya akan sambungkan semua PC ke switch menggunakan kabel straight through. Yang ini dari PC 0 ke switch Ethernet 1, kemudian dari PC 1 Ethernet 0 ke switch Ethernet 2, kemudian dari PC 2 Ethernet 0 ke switch
pas Ethernet 3, kemudian dari PC 3 pas Ethernet 0 ke Swiss pakai pas Ethernet 4. Kemudian saya akan konfigurasi IP address secara statis untuk setiap PC. Untuk PC 0 kita klik, kemudian kita masuk ke desktop, pilih IP configuration. Di sini ada DHCP dan juga static. Untuk IP configuration saya pilih static karena akan menginputkan IP address secara manual. Untuk IP PC 0 IP-nya 192.168.1.1, kemudian subnet masknya diisi. Untuk PC 1 kita seperti tadi masuk ke bagian desktop, IP configuration dan IP address-nya 192.168.1.2, subnet masknya diisi. Kemudian untuk PC 2 sama seperti tadi, IP configuration-nya kita masukkan IP 192.168.1.3, subnet masknya diisi. Kemudian untuk PC 3 IP address-nya 192.168.1.4. Oke. Subnet masknya sudah. Untuk IP address itu berbeda-beda ya, karena di IP address itu ada yang disebut dengan network ID, kemudian ada yang disebut dengan host ID. Nah, network itu 3 pertama, kemudian yang terakhir itu dinamakan dengan host ID. Nah, nanti kita akan bedakan setiap perangkat itu di host ID-nya. Untuk subnet mask karena ini kelas C, jadi 255.255.255.0. Selanjutnya, sesuai dengan perintah soal nomor 1, di sini saya akan uji koneksi antar PC. Saya akan klik command prompt di PC 0. Kemudian saya akan coba ping ke PC 1. IP address-nya 192, tadi 168.1.2. Enter. Di sini ada reply prompt, berarti komunikasi antar PC berhasil. Kemudian kita akan coba lagi 92.168.1.3. Sama terus di 19, kita akan ping ke PC 3 192.168.1.4. Oke, reply juga. Kita akan coba dari PC 1 ke PC 2. Sama, ini juga reply. Kemudian dari PC 2 ke PC 3. Ini juga reply. Kemudian dari PC 3 saya akan coba ping PC 1. Nah, ini juga reply. Semua PC berhasil di-ping satu sama lain tanpa adanya request timeout. Berarti komunikasi antar PC dianggap berhasil. Oke, nomor 1 tadi sudah berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya.
Oke, saya akan melanjutkan saja dari topologi yang tadi dari nomor 1. Tinggal kita tambahkan server HTTP server saja. Apa sih tujuan dari tadi soal nomor 2 ini? Tujuannya yaitu agar semua PC dapat mengakses layanan web HTTP yang disediakan oleh server lokal. Nah, dari topologi sebelumnya, sekarang saya akan tambahkan satu buah server dari ndevice server. Saya akan ganti ini isolator server HTTP. Server ini akan saya hubungkan ke switch menggunakan kabel straight. Fast Ethernet 0, Fast Ethernet link. Lalu saya akan konfigurasi IP server HTTP. Saya akan masukkan IP-nya 192.168.1.10. Subnet masknya. Kemudian saya akan buka tab service HTTP-nya dan HTTP-nya, dan HTTPS itu sudah on. Kemudian untuk akan saya edit di bagian indeks HTML-nya. Kebetulan saya sudah buat di Notepad. Untuk HTML-nya kita akan ubah saja. Kemudian save. Yes. Udah. Kemudian saya dihijau semua. Lalu dari masing-masing PC saya akan buka web browser dan akses alamat IP tadi yang ini. Oke, kita akan buka PC, kemudian kita akan buka web browsernya. Kemudian saya akan ketikkan 192.168.1.10. Oke. Selamat datang di portal akademik. Ini adalah layanan resmi dari server HTTP pada jaringan lokal Anda. Ini sesuai dengan indeks HTML yang tadi kita custom, kita edit. Nah, karena halaman ini muncul, berarti HTTP server sudah berhasil melayani request dari PC 0. Kemudian kita akan coba di PC 1. Ini sesuai dengan IP dari server HTTP. Kemudian dari PC 1 juga berhasil. Kemudian kita coba dari PC 2.
menambahkan titik 10 titik 1.10. Oke, PC 2 juga berhasil. Kemudian kita akan masuk ke PC 3. Kita masukkan IP dari server HTTP 192.168.1.10. Oke, dari PC 3 juga berhasil. Nah, hasilnya dari semua PC berhasil membuka halaman HTML yang sudah saya kostumisasi dari server HTTP ini. Oke, itu untuk hasil nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 sudah berhasil. Akan saya lanjut ke soal nomor 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan juga satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, tujuan dari nomor 3 ini adalah PC dapat mengakses layanan web tidak hanya dengan IP nantinya, tetapi melalui nama domain atau DNS menggunakan DNS server. Oke, saya akan lanjutkan dari topologi sebelumnya. Karena untuk soal nomor 1 sampai 3 itu saling melengkapi, yaitu bisa dibuat dalam satu jaringan yang sama. Oke, kita akan masukkan satu server lagi. Saya akan kasih nama DNS server. Kemudian saya akan hubungkan DNS server ini ke switch menggunakan kabel straight. Saya net 6 di switch. Kemudian saya akan konfigurasi DNS server ini. Kita klik DNS servernya, kemudian masuk ke desktop, IP configuration, kemudian kita akan ketikkan IP 192.168, yang ini kita akan kasih 1.20. kemudian subnet masknya diisi. Kemudian saya akan ke tab service, kemudian pada DNS saya akan aktifkan DNS service-nya, kita on kan. Kemudian kita akan kasih nama, kita akan tambahkan data DNS-nya dengan nama domain portal.akademika.net. Untuk addressnya 192.168.1.10 sesuai dengan address HTTP yang tadi dari server HTTP yang tadi. Kemudian kita akan add. Nah, oke, sudah tertambah satu untuk bagian DNS-nya. Kemudian setelah ini saya akan buka IP configuration di semua PC dari PC 0 hingga PC 3, dan saya akan isi kolom DNS servernya dengan IP dari DNS server, yaitu 192.168.1.20. Oke, IP configuration DNS servernya kita akan ganti 192.168.1.20. Kita akan ubah semua dari PC 0 hingga PC 3 untuk bagian DNS servernya. Oke, setelah saya isi semua PC dengan DNS servernya, setelah itu saya akan melakukan pengujian dari semua PC. Saya akan buka web browser dan akses portal.akademika.net.
Oke, kita akan ketikkan portal.akademika.net. Oke, sudah berhasil tampil. Kita akan coba di PC 1. Kita ketikkan portal akademika.net. Oke, dari PC 1 juga sudah berhasil. Kemudian kita akan coba di PC 2. Kita akan ketikkan portal.akademika.net. Oke, dari PC 2 juga sudah berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke PC 3. Kita akan ketikkan portal.akademika.net. Oke. Nah, jika halaman dari server HTTP tampil, berarti DNS server ini sudah bisa dan juga berhasil menerjemahkan nama domain ke IP server. Nah, oke. Jadi hasilnya sukses tadi dari PC 0, PC 1, PC 2, dan juga PC 3 berhasil membuka portal.akademika.net melalui layanan DNS lokal. Oke, untuk nomor 3 selesai. Oke, akan saya lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Topologinya seperti ini. Kemudian lakukan perintah berikut. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kemudian ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan juga PC 1 harus terhubung. Kemudian buka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Dan yang terakhir, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, di soal nomor 4 ini yaitu kita akan membuat simulasi jaringan dengan DNS server dan juga 2 buah HTTP server yang terhubung antar jaringan. Tujuan dari tugas ini adalah agar PC 0 dan PC 1 bisa saling ping serta bisa mengakses halaman website dari server ilkom.com dan juga padilkom.com melalui DNS. Oke, mari kita mulai langkah-langkahnya. Di sini saya akan masuk ke Cisco pakai tracer. Oke, kita akan buat topologinya sama seperti di soal. Oke, langkah yang pertama yaitu kita akan menyusun topologi. Pertama, saya akan menambahkan perangkat sesuai dengan gambar di soal. Di sisi kiri bawah itu ada PC 1 dan server pendilkom.com. PC 1, kemudian server pendilkom.com dan Swiss.
Kemudian di sisi kanan atas itu ada PC 0, kemudian ada server Wilcom dan juga DNS server wilcom.com dan juga DNS server, dan tambahkan lagi Swiss dan juga satu router. Oke. Kemudian saya akan hubungkan semuanya menggunakan kabel Stripe Talk. PC 1 terhubung ke Swiss, kemudian server Pendilkom terhubung ke Swiss. Ini saya akan dulu sesuai soal, ini Swiss 3 dan ini Swiss 1. Kemudian di sisi kanan atas dari PC 0 ke Swiss, dari server Wilcom ke Swiss, dan dari DNS server juga ke Swiss. Kemudian kedua Swiss terhubung ke router 1941 di port G00. Maaf, salah. Akan dari Swiss pas Ethernet 3 ke 3 bit Ethernet 0, kemudian dari Swiss 3 itu pas Ethernet 4 ke router di 3 bit Ethernet 0/1. Kita akan rapikan sesuai soal topologi. Oke, soal itu seperti ini. PC 0 ada server Wilcom, kemudian DNS server, server Pendilkom, kemudian PC 1 dan juga Swiss 1, ini Swiss 3 dan ada router. Kemudian yang kedua yaitu adalah konfigurasi IP pada semua perangkat. Saya akan mulai dari PC 1. Untuk PC 1 kita masuk ke desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.10.2. Saya akan masukkan datanya semua, nanti kita akan masukkan juga data-datanya di semua perangkat. Untuk default gateway-nya itu 192.168.10.1 dan juga DNS servernya 192.168.20.4. Kemudian untuk server pendilkom.com, IP address-nya 192.168.10.3, kemudian subnet mask-nya default gateway-nya 192.168.10.1. Untuk DNS servernya 192.168.20.4.
20.4. Nah, default gateway-nya masih 10.1 ya, karena masih dalam satu jaringan, satu topologi di sana. Kemudian untuk PC 0, IP address-nya 192.168.20.2. kemudian subnet masknya diisi, default gateway-nya 192.168.20.1 karena ini sudah beda jaringan, beda topologinya ya. Kemudian 192.168.20.4. Untuk DNS server itu semua perangkat itu sama. Oke, kita akan lanjut ke server Ilkom. Di server Ilkom kita akan masukkan IP-nya 192.168.20.3, kemudian default gateway-nya 192.168.20.1, kemudian DNS-nya 192.168.20.4. Oke, kemudian untuk DNS server ini kita kasih IP-nya 192.168.20.4, subnet masknya diisi, kemudian gateway-nya 192.168.20.1. DNS servernya kita kosongkan saja, DNS-nya itu dikosongkan. Untuk langkah ketiga yaitu konfigurasi router. Saya klik router, masuk ke tab config, kemudian masuk ke gigabit ethernet 0/0. Di sini IPv4 address-nya saya akan masukkan 192.168.10.1. itu untuk yang bagian bawah. Untuk ke switch ini untuk address ke switch yang bagian bawah, kemudian subnet masknya itu diisi, kemudian port statusnya kita on-kan, kemudian gigabit ethernet 0/1, IPv4-nya saya masukkan 192.168.20.1. nah ini untuk yang sambung ke switch yang bagian atas, subnet masknya diisi, kemudian portnya kita on-kan. Setelah itu yaitu konfigurasi routing atau RIP. Tetap di router, kita masuk ke RIP, kemudian di bagian network itu 192.168.10.0 yang pertama kita add, kemudian 192.168.20.0 kita akan add. Jadi sudah ada dua. Kemudian langkah nomor 5 yaitu konfigurasi DNS server. Berikutnya saya akan konfigurasi DNS server. Masuk ke server DNS, kemudian kita masuk ke service DNS, kita on-kan DNS service, kemudian name-nya pendilkom.com, untuk addressnya 192.168.10.3. Kita akan add, kemudian name-nya yang kedua itu ilkom.com, kemudian addressnya 192.168.20.3, tekan add juga. Untuk DNS sudah saya masukkan dua-duanya. Kemudian langkah ke-6 yaitu konfigurasi HTTP server dan juga indeks HTML. Sekarang saya akan aktifkan layanan web pada dua server. Untuk server pendilkom.com, masuk ke tab service, kemudian HTTPS-nya kita on-kan, sudah. Kemudian di bagian indeks kita klik edit. Di sini saya sudah siapkan untuk
pendilkom.com, indeks HTML-nya tinggal kita copy, kemudian kita pastikan di bagian sini, kemudian save. Yes, oke, sudah. Kemudian kita akan ubah juga untuk server Ilkom. Untuk server Ilkom atau type service HTTPS kita on-kan, kemudian bagian indeks kita akan edit dan masukkan juga file indeks HTML untuk Ilkom yang sudah saya buat dan paste di sini, kemudian save. Yes, oke. Kemudian sudah seperti ini, kita akan lanjutkan tes pengujian. Sesuai soal ada 4 pengujian, yaitu untuk soal nomor 1, 2 itu ada tentang ping, kemudian yang ke 2, 3 itu uji DNS dan juga HTTP browser. Untuk yang pertama itu saya akan coba ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Saya akan masuk command prompt di PC 0, kemudian saya akan ketikkan ping, lalu ketik IP dari PC 1 192.168.10.2. Oke, sudah reply prompt berhasil. Kemudian ping dari komputer PC 1 ke PC 0, PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita akan masuk ke PC 1, kemudian command prompt ping 192.168.20.2. Sini juga sudah reply prompt, artinya sudah bisa, jaringan sudah berhasil dikonfigurasi karena sudah mendapat replay. Oke, untuk selanjutnya yaitu uji DNS dan juga HTTP browser sesuai dengan soal. Buka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka dari PC 1 ilkom. Oke, kita akan buka dari PC 1 web browser kemudian saya akan ketikkan ilkom.com. Oke, selamat datang di website resmi server Telkom. Website merupakan bagian dari simulasi jaringan komputer pada praktikum jaringan komputer universitas terbuka. Oke, ini sesuai dengan indeks HTML yang sudah saya custom tadi. Berarti dari PC 1 sudah bisa mengakses halaman dari ilkom.com. Kemudian soal nomor terakhir yaitu buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom harus terbuka. Oke, sekarang dari PC 0 kita harus buka halaman pendilkom begini. Kemudian PC 0 web browser, ketikkan pendilkom.com. Selamat datang di website resmi server pendilkom. Ini sesuai juga dengan indeks HTML yang sudah saya custom tadi. Artinya dari PC 0 sudah bisa mengakses server pendilkom.com. Oke, dengan demikian saya sudah menyelesaikan konfigurasi jaringan sesuai soal nomor 4. Semua perangkat saling terhubung, DNS juga sudah berfungsi, dan halaman web bisa diakses melalui nama domain. Oke, mungkin dicukupkan
Sekian tugas praktikum 3 jaringan komputer. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dikoreksi dan juga mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.